Guys, gimana kalau gue bilang ada HP flagship yang dijual resmi, fitur dan speknya sama kayak unit baru, tapi harganya turun dari 17 juta jadi cuma 10 juta. Bukan HP second atau barang cuci gudang, ini HP refurbish. Tapi sebenarnya refurbish itu apa sih? Apa cuma barang bekas yang dibenerin lalu dijual lagi? Apa bedanya sama rekondisi dan barang second? Dan yang paling penting, aman gak buat dibeli? Buat cari tahu jawabannya, gue udah beli langsung Vivo X100 Pro refurbish resmi dari Vivo Indonesia. Dan ternyata dunia barang refurbish ini lebih luas dari yang gue kira. Penasaran? Yuk kita bahas. Jujur aja, sebenarnya gue juga baru tahu kalau Vivo Indonesia ada jual HP refurbish dari postingan di Facebook. Setelah gue cari-cari lagi, ternyata program ini udah berjalan setidaknya sejak 2023. Gue bahkan nemu video orang yang beli HP refurbish langsung dari Vivo Indonesia sekitar 3 tahun lalu. Dan karena kata refurbish ini masih punya kesan negatif dan skeptis di Indonesia, makanya gue langsung beli dan buktiin sendiri lewat video ini. Sebenarnya gue pernah beli produk refurbish dari Apple dan sejauh ini aman. Tapi karena belinya langsung dari Apple Store Singapura, mungkin kasusnya beda. Nanti pengalaman itu juga bakal gue ceritain. Jadilah bikin gue makin penasaran buat tahu rasanya beli HP refurbish resmi di Indonesia. Dan sekarang barangnya udah datang dan mari kita unboxing. Oh ya, gue sempat minta tolong si Pipi buat order langsung dari website Vivo Indonesia. Dan pilihan gue jatuh ke Vivo X100 Pro refurbish nih, yang lagi diskon 41%. Jadi harganya lebih murah sekitar 7 juta dibanding harga awalnya. Pengirimannya juga cepat. Dia beli tanggal 14 siang, sorenya dapat email barang dikirim. Terus 15 siang HP-nya udah di tangan dia. Jadi ini dia guys, penampakan boxnya dari hasil kita beli refurbishnya. Di sini dikasih tahu ada beratnya 0,6 kilo dari Vivo Official e-Store Tangerang. Di sini ada keterangannya nih, mobile phone X100 Pro Asteroid Black. Ini sama ada variannya. Standar lah ya, box standar nih. Suruh video unboxing bla 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 bla. Oke, sekarang nih jadi video unboxing juga kalau ada apa-apa. Walaupun ini udah di Singapura ya guys. Mau dibalikin jauh. Oh, seperti ini penampakannya. Ada busa-busa gitu. Sekilas boxnya mirip banget sama unit baru, cuman ada stiker kecil bertuliskan Vivo Refurbish dengan efek hologram. Entah kenapa, stiker kecil ini langsung bikin produknya kerasa lebih resmi. Di bagian belakang, tulisan Refurbish juga muncul di seluruh labelnya. Dan ada satu hal juga yang menarik, di sini tertulis tahun 2026 loh. Tapi kalau ada tulisan refurbish gini, bukan berarti jelek, malah bagus karena Vivo kasih transparansi ke pembelinya kalau HP ini emang bukan dijual sebagai unit baru. Dan langsung aja kita buka, ada pilnya juga, jadi beneran kayak beli baru. Ini dia HP-nya, masih lengkap diselimutin plastik pelindung, terus nggak ada tanda-tanda refurbish di stiker belakang. Di bawahnya ada 2 kotak lagi, yang pertama isinya itu kartu garansi dan kertas yang jarang dibaca. Case lentur warna hitam yang kotor dikit tapi masih bisa dibersihin sama SIM ejector. Terus satu kotak lagi ada kepala charger 120 watt. Dan gak ketinggalan kabel Type-C to Type-C. Lanjut balik lagi ke HP-nya yang kali ini gak gua robek dulu plastiknya ya. Siapa tahu mau dijual lagi kan. Buat kondisinya sejauh gua lihat dan rasain sih aman. Back sama frame-nya juga mulus, gak ada lecet. Paling cuma ada sedikit debu di bagian lensa kamera. Selain itu rasanya beneran kayak lagi buka unit baru. Dan sekarang pertanyaannya adalah, ini HP jalan di OS apa? Apakah masih Vantage OS atau udah Origin OS? Kalau emang masih di Vantage OS, apa bisa update ke Origin OS? Terus baterai health-nya gimana? Tapi sebelum itu semua, gue pengen bahas dulu satu kata yang dari tadi nongol di box ini, yaitu refurbish. Simpelnya, refurbish adalah produk yang nggak jadi dijual lagi sebagai unit baru. Lalu diperiksa, diperbaiki kalau dibutuhkan, dites ulang, dan dijual kembali setelah dinyatakan layak. Semacam kasih kesempatan kedua kali ya buat dijual lagi. Istilah refurbish ini juga nggak khusus buat HP aja, bisa laptop, kamera, bahkan sampai vacuum cleaner pun ada refurbishnya. Terus HP refurbish ini sebenarnya diapain aja sebelum dijual lagi? Kalau dari yang gue baca-baca, prosesnya dimulai dari kumpulin unit yang bakal direkondisi. Sumbernya bisa macem-macem tuh, barang return, stok yang nggak terjual, unit bekas program trade-in, atau unit yang sebelumnya pernah diperbaikin. Jadi refurbish nggak selalu berarti barangnya pernah rusak.
Setelah itu, kondisi fisik dan seluruh komponennya diperiksa. Bagian yang nggak memenuhi standar bakal diperbaiki atau diganti sesuai kebutuhan, lalu softwarenya di-reset. Terakhir, unitnya diuji ulang lewat proses quality control. Kalau lolos baru dikemas dan dijual kembali sebagai produk refurbished. Kayak Google juga sih. Google sendiri bilang kalau setiap unit refurbished mereka tuh ngelewatin proses inspeksi yang ketat. Terus kalau baterai, kaca depan, atau back cover perlu diganti, mereka bakal pakai komponen asli. Sebelumnya dites lagi supaya bisa berfungsi seperti baru. Oke, kita balik lagi ke HP-nya ya. Begitu dinyalain, kayak biasa disuruh pilih bahasa. Terus region gue pilih Indonesia, regi sidik jari, dan ya ternyata masih Vantage OS 14 dan Android 14 ya guys. Dan security update-nya masih di 2024. Tapi tenang, kita langsung disuruh update software kok. Kira-kira masih bisa nggak ya update sampai Origin OS 6 nih? Update pertama nggak nyampe 1 GB dan setelah kelar masih di Vantage OS 14, Android 14. Terus update kedua baru nih 2,5 GB dan siap menyambut Vantage OS 15. Dan bener ya, Androidnya juga ikut update ke 15. Update ketiga masih di Vantage OS 15 dan security update-nya udah diperbarui jadi 2025. Dan sekarang gue berharap sih masih ada update software lagi. Nah, yes! Dapat Origin OS 6 guys. Itu 3,7 GB. Mantap nih. Dan tada, masuk juga nih HP ke Origin OS 6 berbasis Android 16. Bisa dilihat tampilan about phone-nya udah berubah. Security update juga udah ke 2026 dan software-nya udah yang paling terbaru. Gimana dengan baterai health-nya? Masih 100% juga loh. Jadi sejauh ini kondisinya beneran kerasa kayak HP baru. Tapi ada satu hal yang perlu diingat. X100 Pro ini udah dirilis sekitar 2 tahun lalu. Jadi sebagian jatah update softwarenya otomatis udah kepake. Dan dari informasi yang gue temuin, HP ini dapat 3 kali pembaruan OS update. Artinya, kemungkinan besar tersisa 1 kali Android update lagi. Oke, jadi sejauh ini aman ya. Software bisa diupdate sampai Origin OS 6, baterai health juga 100%. Tapi ini kan baru pengecekan awal. Justru yang bikin gue penasaran gimana rasanya pakai flagship berumur 2 tahun ini sebagai HP utama di 2026. Kalau video ini tembus 5.000 likes, gue janji bakal lanjut bikin video sehari bersama Vivo X100 Pro refurbished. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan utamanya. Kalau kondisinya masih sebagus ini, kenapa harganya bisa lebih murah? Karena walaupun kondisinya udah layak dijual lagi, statusnya itu tetap bukan unit baru. Kemasan dan labelnya beda tuh. Unitnya mungkin pernah diperbaiki dan riwayat produknya juga nggak sama dengan barang baru. Otomatis nilai jualnya ikut turun. Walaupun begitu, 10 juta tuh jelas tetap bukan angka yang murah buat sebuah HP. Cuman kalau ingat kondisi pasar sekarang, di mana harga HP baru juga lagi pada naik. Dengan budget segitu, kita jadi punya pilihan yang lebih beragam ya. Misalnya aja, Vivo V70 12 plus 512 yang baru ada di kisaran 11 juta. Sementara X100 Pro refurbished ini sekitar 10 juta untuk varian 16 plus 512. Jadi menurut gua sekarang, kita jadi punya pilihan mau ambil HP baru kelas mid-high atau flagship generasi sebelumnya dalam kondisi refurbished resmi. Nah, ini juga seru nih. Jadi secara arti, refurbish dan rekondisi sebenarnya punya makna yang mirip. Itu produk yang diperiksa dan dipulihkan supaya layak dijual lagi. Tapi di Indonesia, dua istilah ini akhirnya punya konotasi yang berbeda. Refurbish sering diasosiasikan dengan program resmi dari brand. Sementara rekondisi lebih sering dipakai buat barang dari pihak ketiga yang asal-usulnya belum tentu jelas. Padahal, seperti yang tertulis di website Vivo, unit ini juga disebut direkondisi sesuai dengan prosedur resmi Vivo. Jadi kata rekondisi sendiri sebenarnya nggak selalu negatif. Yang paling penting tuh, jangan langsung percaya cuma karena ada tulisannya refurbish ya. Cari tahu siapa yang ngerjain prosesnya, part apa yang dipakai, garansinya bagaimana, dan apakah programnya emang resmi dari brand. Oke, sekarang kita balik lagi ke MacBook yang sempat gua mention di awal. Apple sendiri sebenarnya udah bertahun-tahun punya program Apple Certified Refurbished. Awalnya buat produk Mac, baru di 2016 mulai dijual iPhone refurbished juga.
Nah, kebetulan gue pernah beli MacBook Air M3 refurbished dari Apple Store Singapura buat Shino-nya tuh. Satu-satunya perbedaan yang kelihatan antara produk baru sama refurbished itu kayaknya cuma di boxnya aja sih. Nggak ada gambar MacBook-nya, terus ada tulisan Apple Certified Refurbished. Terus bagian belakang boxnya juga ada tulisan RFB, yang harusnya kode buat produk refurbished-nya Apple. Tapi pas udah keluar kotak kayak gini, jujur gue nggak bisa bedain sama unit baru. Kondisinya bener-bener mulus. Dan sejauh ini, pas dipakai nggak ada masalah juga. Kayak pakai MacBook baru pada umumnya aja. Untuk harganya, jujur gue lupa sih beli berapa waktu itu. Cuman seingat gue bisa hemat 4-5 juta. Tapi kalau sekarang, gue coba cek di salah satu reseller resmi Apple di Singapura. MacBook Air M4, varian 16GB RAM, 256 storage dengan 10 core CPU dan 10 core GPU itu, harganya sekitar 25 jutaan. Sementara kalau beli versi refurbished-nya langsung di Apple Store Singapura, harganya sekitar 20,6 juta. Jadi selisihnya sekitar 4 juta lebih. Lumayan lah ya. Terus MacBook Neo yang notabene-nya juga produk baru aja sekarang udah ada versi refurbished-nya loh. Tapi selisihnya nggak sejauh MacBook Air tadi, sekitar 2 jutaan aja. Menurut gua sih, mungkin karena produknya juga masih baru, jadi harga refurbished-nya belum terlalu turun. Tapi gue baru sadar deh, pas gue cek Apple Store Singapura, ternyata mereka nggak jual iPhone refurbished loh. Padahal di Apple Store US ada. Dan ini gue juga penasaran sih, ada yang tahu kenapa nggak? Mohon pencerahannya di kolom komentar. Oke, sampai sini mungkin ada yang mikir, Terus apa bedanya sama beli HP second, Bang? HP second tuh kadang bisa lebih murah, tapi pembelinya harus teliti ngecek kondisi fisik, riwayat pemakaian, fungsi komponen, sampai baterai health-nya. Sedangkan di refurbished resmi, proses pengecekan itu udah dilakuin lebih dulu. Untuk X100 Pro ini, Vivo menyebut unitnya memakai komponen original, direkondisi sesuai prosedur resmi, punya fitur dan spesifikasi yang sama seperti unit baru, serta mendapatkan garansi resmi 1 tahun. Jadi pilihannya balik lagi sih ke kebutuhan. Kalau ketemu HP second yang kondisinya bagus dan harganya cocok, ya nggak masalah. Tapi kalau pengen unit resmi yang udah dicek ulang lewat prosedur resmi dan dilindungi garansi, refurbished bisa jadi pilihan yang lebih tenang. Oke, jadi kesimpulannya, jangan langsung takut sama kata refurbished selama prosesnya dilakuin pihak resmi. Asal-usul produknya jelas ya, dan garansinya juga ada. Refurbished nggak seserem yang banyak orang bayangin. Apalagi ketika harga HP baru terus naik, refurbished resmi bisa jadi jalan tengah buat kalian yang pengen spek flagship tanpa harus bayar harga flagship terbaru. Tapi tetap ada komprominya ya, sisa dukungan software biasanya lebih pendek, pilihan stok sama warna terbatas, dan mungkin nilai jual kembalinya nggak setinggi unit baru. Jadi buat gua, refurbished resmi bukan otomatis lebih bagus dari HP baru atau second, tapi sekarang setidaknya dia menjadi pilihan ketiga yang cukup masuk akal. Dan terakhir, teman-teman kasih tahu ya, kalian beneran pengen gue bikin video sehari bersama Vivo X100 Pro ini di tahun 2026 atau enggak? Kalau minat, jangan lupa like video ini dan subscribe juga. Kalau ternyata peminatnya sepi, paling HP-nya ya bakal langsung gue jual lagi. Info detailnya ada di video membership ini, oke?